Dzurriyyataman wahai keturunan orang di sini orang mukmin, hamalna yang mengangkut memuat kami Allah ma'anuh bersama Nabi Nuh. Ya. Wahai keturunan orang yang kami angkut bersama Nabi Nuh. Ya. Wa ahroja ibnu Abi Hatim an Mujahid radhiyallahu anhu fi qaulihi dzurriyyataman hamalna ma'anuh qala huwa alan nida ya dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Jadi maksud ayat ini dzurriyyataman ini adalah panggilan. Jadi maknanya adalah wahai keturunan orang hamalna ma'anuh, gitu. Jadi tak marbutoh yang di fathah dzurriyyata ini mengandung arti nida. Nida itu panggilan. Ya. Artinya apa? Kalau dari sisi nasab keturunan, manusia itu kan keturunannya Adam. Tapi di zaman Nabi Nuh mereka mati semua. Ya, mati semua kecuali keturunannya Nabi Nuh. Ya, jadi orang-orang mukmin pun yang di kapal itu yang bukan keturunan Nabi Nuh pada akhirnya mati tanpa keturunan. Gitu loh. Lah, yang punya keturunan hanya Nabi Nuh. Jadi anaknya Nabi Nuh itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama Kan'an. Kalau Kan'an ini mati kena banjir itu. Terus masih ada 3 lagi, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Jadi Sam, Ham, dan Yafis. Lah, kita ini adalah keturunan atau seluruh manusia ini adalah keturunan dari salah satu anaknya Nabi Nuh tersebut. Salah satu dari 3 anaknya Nabi Nuh tersebut. Inahu sesungguhnya Nuh iku karena ada dia Nuh iku abdan seorang hamba syakuran yang ahli bersyukur. Mau makan, habis makan ya baca alhamdulillah, habis minum baca alhamdulillah, naik kendaraan baca alhamdulillah. Jadi dia selalu bersyukur di setiap keadaan. Itu Nuh. Ya. Jadi dalam hal ini Allah menasehati manusia dengan atau dari sisi keturunan. Kalian itu loh keturunan ahli bersyukur. Masa kalian susah untuk bersyukur kan gitu kan? Ya. Leluhur kalian yaitu Nabi Nuh itu loh ahli bersyukur. Ya. Masa kalian susah sekali diajak untuk bersyukur, kan aneh. Wong keturunane wong apik lho ya. Kudune kan lah ya apik, ya, kan gitu kan. Jadi menasehati dari sisi keturunan itu ya boleh saja.
Wa qadaina dan menghukumi kami Allah, artinya mewahyukan kami Allah ila Bani Israel, pada Bani Israel, fil kitab, di dalam kitab, ya, kitab Taurat, ya. Latuf siduna, niscaya akan berbuat kerusakan sungguh kalian, fil ardi, di bumi. Bumi ini bumi Sam, ya, sing saiki gegeran kuwi. Marota ini 2 kali, ya, 2 kali. 2 kali ini ya sudah terjadi. Pertama, sebelum dijajah Raja Jalut. Yang kedua, sebelum dijajah Raja Bukhtanasor, Nebukadnezar. Jadi awal mula Bani Israel tinggal di negeri Sam itu karena diajak hijrah oleh Nabi Musa dari Mesir, ya. Jadi kalau sejarahnya ditarik lagi ke belakang, Nabi Yakub itu adalah orang yang pertama kali membangun Baitul Maqdis. Jadi orang yang pertama kali membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Yakub. Singkat cerita, terjadi paceklik di Baitul Maqdis juga. Yang terselamatkan itu hanya Mesir. Jadi paceklik yang diceritakan di zaman Nabi Yusuf itu tidak hanya menimpa Mesir, tapi juga menimpa negara-negara lain. Ya, yang terselamatkan dari paceklik hanya Mesir. Sehingga negeri-negeri lain kalau pengen beli makanan harus ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya Yusuf. Kalau di negeri mereka tidak ada paceklik, buat apa ke Mesir beli beras atau beli makanan? Ya kan? Nah, singkat cerita, Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir atas permintaan Nabi Yusuf. Bener kan? Nah, Nabi Yakub meninggal di Mesir, Nabi Yusuf juga meninggal di Mesir, ya kan? Setelah Yusuf meninggal, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun selama 400 tahun lebih. Ya, saya bilang 400 itu aslinya 400 tahun lebih. Nah, terus Nabi Musa diutus untuk Bani Israel yang waktu itu ditindas oleh Fir'aun. Musa mengajak Bani Israel hijrah dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Nah, sebelum bisa masuk Baitul Maqdis, Nabi Musa tersesat selama 40 tahun sampai meninggal saat tersesat itu. Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal. Terus mereka dipimpin oleh Nabi sesudahnya, yaitu Yusha bin Nun, ya, untuk menguasai
Baitul Maqdis atau negeri Syam melawan kaum Jabarin. Nah, ceritanya kan seperti itu. Ya, kaum Jabarin. Setelah mereka menguasai Baitul Maqdis, negeri Syam, nah ini wa qadhaina ila bani Israil fil kitab. Wa qadhaina itu kalau dimakna menghukumi, kitab itu maknanya adalah lauhil mahfud. Kalau qadhaina bermakna memberi wahyu, berarti kitab adalah kitab Taurat. Kami menghukumi pada Bani Israel yang hukum tersebut tertulis di kitab Lauhil Mahfud. Itu. Atau kami mewahyukan pada Bani Israel di dalam kitab Taurat yang mana isinya latuf sidunna fil ard marrotain. Kalian akan berbuat kerusakan sungguh di bumi Syam, melakukan banyak kemaksiatan di bumi Syam sebanyak 2 kali. Pada akhirnya yang pertama mereka disiksa oleh Allah, dijajah Raja Jalut, terus mereka menguasai bumi Syam lagi, terus maksiat lagi, terus Allah mengirim siksaan berupa Raja Bukhtannasor atau Nebukadnezar. Itu. Wala ta'luna dan niscaya akan sombong sungguh kalian uluwan dengan kesombongan kabiron yang besar. Kabiron yang besar. Dan kalian akan melakukan kesombongan yang luar biasa. Di luar batas nalar. Ya. Jadi tabaguna bagian adima. Kalian melakukan kedurhakaan yang luar biasa. Tapi ada ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya. Wa ahroja Ibnu Asakir fi tarikhihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi qaulihi latuf sidunna fil ardi marrataini. Jadi Ali bin Abi Thalib membahas tentang ini ayat latuf sidunna fil ardi marrataini. Qala al-ula qatlu Zakaria alaihi salam wal ukhra qatlu Yahya alaihi salam. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, kerusakan yang mereka lakukan adalah membunuh Nabi Zakaria. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kerusakan yang kedua adalah mereka membunuh Nabi Yahya. Itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi begini, kalau kita menyebutkan jenis kemaksiatannya, yaitu membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, maka kita tidak perlu menyebutkan siksanya. Ya. Tapi kalau kita tidak menyebutkan kemaksiatannya, kita bisa menyebutkan siksanya. Ya, yaitu dijajah Raja Jalut dan Bukhtannasor. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Mudeng ya. Jadi 2 hal yang berbeda. Jadi versi yang memang berbeda. Nanti kita akan coba jelaskan di pengajian berikutnya. Ya.